Tahukah kamu, Islam datang ke Nusantara bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, tetapi dengan akhlak, perdagangan, dan keteladanan. Inilah kisah bagaimana cahaya Islam perlahan menerangi kepulauan yang jauh dari tanah Arab, bentuk peradaban baru yang berlandaskan keadilan, toleransi, dan kedamaian. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia telah berlayar menuju Nusantara. Mereka bukan hanya membawa rempah-rempah dan barang dagangan, tetapi juga membawa akhlak yang mulia dan kejujuran dalam berdagang. Di pelabuhan pesisir Sumatera dan Jawa, budaya bertemu dengan ajaran tauhid yang disampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Disinilah Islam mulai dikenal dan diterima dengan hangat oleh masyarakat setempat, menandai awal sebuah peradaban baru. Tahukah kamu, kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah mana? Jawabannya ada di ujung barat Sumatera. Inilah Samudera Pasai. Berdiri pada abad ke-13, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah ini. Dari sinilah ajaran Islam berkembang semakin luas, menyebar ke berbagai penjuru kepulauan Nusantara. Tak lama kemudian berdirilah Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus motor terbesar penyebaran Islam. Dan Samudera Pasai dan Malaka sangatlah besar dalam membentuk wajah Nusantara yang tak kenal saat ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa menyebar dengan damai dan lunak di tanah Jawa? Semua berawal dari para ulama yang dikenal sebagai Wali Songgo. Mereka adalah pionir dakwah dengan cara yang sangat bijaksana. Bukan dengan memaksakan, mereka memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan budaya yang sudah ada di Jawa. Salah satu contoh brilian, Sunan Kalijaga, menggunakan seni wayang untuk menyampaikan ajaran tauhid. Metode dakwah yang lembut ini membuat Islam diterima dengan hati yang terbuka oleh seluruh masyarakat. Apa yang membuat Islam di Nusantara begitu unik dan berbeda? Ini adalah kisah tentang akulturasi yang indah, di mana Islam berpadu harmonis dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsipnya. Dari arsitektur masjid kuno, tradisi, hingga seni, semuanya menjadi cerminan kearifan lokal yang diberkahi ajaran Islam. Inilah bukti nyata bahwa Islam datang sebagai rahmat untuk semua, membawa kedamaian dan kebaikan, bukan sebagai ancaman. Bagaimana Islam sampai ke tanah air kita? Bukan lewat perang, tapi lewat jalan yang damai dan penuh kasih. Semua berawal dari perdagangan. Para pedagang Muslim memperkenalkan ajaran Islam melalui akhlak mulia mereka. Pernikahan menjadi jembatan persaudaraan, membawa ajaran Islam lebih dalam ke dalam kalangan masyarakat. Pendidikan di pesantren menjadi tulang punggung penyebaran Islam, menumbuhkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Dakwah para ulama yang tulus dan penuh hikmah membuat masyarakat Nusantara terkesan dan memeluk Islam. Inilah kisah unik penyebaran Islam di Nusantara, dengan cinta, bukan paksaan. Sebuah warisan kedamaian untuk kita jaga. Islam di Nusantara tumbuh karena keteladanan, karena kejujuran, karena kelembutan hati. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa dakwah paling kuat bukanlah dengan kekuatan, tetapi dengan akhlak. Jika para pendahulu menyebarkan Islam dengan kesabaran dan cinta, maka tugas kita hari ini adalah menjaga warisan itu. Semoga kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya bangga dengan sejarah Islam, tetapi juga mampu meneladani perjuangan mereka.